sudah 5 tahun menikah dengan pria idaman yang diam-diam kukagumi. Kami memiliki seorang putra jenius, tapi selain kewajiban rutin setiap malam, kami masih tidak akrab. Awalnya kupikir setidaknya kami bisa hidup bersama dengan saling menghormati. Sampai Ayah, Bu, ayo cepat ke sini, temannya aku tiup lilin. dia. Zexiu siapa itu? Bukan orang penting. Ayah tidak boleh kerja lagi. Dan Tante Suhe, kamu janji hari ini temani aku. Baik. Ayah dan aku hari ini akan temani Yang. Lalu aku ini apa? Makan kue. Sudah berapa lama menunggu? Ada apa? Sen Zexiu, kita bercerai saja. Kenapa tiba-tiba bicara ini? Apa yang membuatmu tidak puas denganku? Bukan masalah itu, aku lelah. Tidak mau melanjutkan hidup membosankan ini. Membosankan. Kamu dapat haid minggu lalu? Belum. Gangguan hormon bisa mempengaruhi suasana hati. Nanti sempat periksa ke rumah sakit, jangan bercanda soal perceraian. Aku tidak bercanda. Sen Zexiu, bisakah kamu dengarkan aku bicara sampai selesai? Tanda tangani. Song Fancing, candaanmu sudah kelewatan. Jadi tidak lucu lagi. Aku tidak bercanda. Aku sungguh ingin bercerai denganmu. Lagi pula, aku bukan orang penting bagimu. Cinta pertamamu sekarang sudah kembali. Bercerai bukankah sesuai keinginanmu? Sebenarnya kamu ngapain sih? Cinta pertama apa? Zexiu, Suhe baru saja pulang dari luar negeri aku, yang memintanya membantu di perusahaan. Oh ya? Bantu sampai jadi istrimu. Jadi ibu untuk anakku. maaf ya, ada pekerjaan mendesak yang perlu aku bicarakan dengan Zexiu. Tidak mengganggu kalian, kan? Memang mendesak sekali, Nona Su benar-benar karyawan teladan, malam-malam masih menemui bosmu untuk urusan kerja. Sepertinya Sen Corporation tanpamu akan macet total. Song Fancing. Baiklah, aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Setelah selesai, jangan lupa tanda tangan, Pak Shen. Zexiu kalian. Apa Nona Song salah paham tentang kita? Tidak apa, dia hanya ngambek, ayo bicara di ruang kerja. Konferensi dealer global EMC Group sudah pasti diadakan di Jiangcheng. Ini adalah peluang penting bagi Sen Group untuk masuk ke industri informasi. Bibi Suhe, kenapa kau di rumah tidak main ke aku? Maaf ya, Yang Bibi kesini untuk urus kerja dengan ayahmu. Kalau begitu, kau harus menemaniku hari ini. Bibi Su hebat sekali, aku ingin kau mengajariku bahasa asing. Sudah, Yang. Jangan ganggu bibi sumu, kami harus ke perusahaan. Non voglio! Sen Siang. Si cudo e parla con prudenza. Entah sejak kapan setiap kali ayah dan anak itu tidak ingin bicara denganku, mereka pakai berbagai bahasa asing untuk berkomunikasi. Zexiu, il bambino è ancora piccolo. Non essere così duro con lui, per favore. Maaf ya, Nona Song, kami tidak menyangka kau tidak mengerti bahasa Italia. Perlu aku terjemahkan. Bibi Su, mamiku tidak bisa bahasa Italia. Sen Siang. Non importa, mi sono abituata. Kau bisa bahasa Italia? Sedikit? Kau? Sepertinya Nona Song untuk mengikuti langkah Zexiu dan anaknya sangat giat belajar. Bibi Su hebat. Mamiku biasanya jarang menemaniku belajar.
Oh ya? Ibu bilang tidak ingin memaksaku belajar. Dia ingin aku bermain lebih lama. Awalnya aku ingin Shen Xiang seperti anak-anak seusianya lebih banyak masa kecil. Tidak kusangka. Nona Song memang tidak bisa mengajar. Sebaiknya cari guru untuk Yang Yang, jangan menghambat anak. Baiklah, ayo pergi. Ada apa? Mungkin karena begadang semalam, sedikit masuk angin. Kesehatan yang terpenting. Kalau begitu periksakan ke rumah sakit dulu. Tante minum air. Pakai masker saja. Ternyata mereka juga tahu cara peduli, hanya saja bukan padaku. Shen Zexiu, apa kau lupa sesuatu? Di mana surat perceraian? Ayah dan ibu akan bercerai? Tidak, Nona Song, mereka hanya peduli pada kesehatanku, jangan salah paham. cukup. Fan Xing yang suka Suhe. Itu karena Suhe selalu merawatnya. Kenapa kau bicara sinis? Kalau sedang tidak enak hati, naiklah ke atas untuk istirahat, kami sekalian mengantar Yang ke sekolah. Zexiu, Nona Song tidak benar-benar ingin bercerai denganmu, kan? Pernikahan bukanlah main-main. Dia tahu mana yang penting. Tapi, Bagaimana mungkin ibuku tega meninggalkan aku dan ayah? Dia tidak akan meninggalkan kita. Memang tidak tega. Hal yang sama diberikan tidak kurang dari 10 kali. Shen Zexiu, kapan kau pernah peduli padaku? Pernikahan ini sungguh konyol. Mbak Wang tolong hubungi tukang loak. Barang-barang ini, jual semuanya. Nyonya benar-benar tidak mau semuanya? Tidak mau? apa kau begitu yakin? Kau tidak mengenalnya. 5 tahun ini, pusat hidupnya selalu pada keluarga Shen kita, meninggalkan aku dan Yang. Dia tidak akan bisa bertahan hidup. Burung kenari yang lama dipelihara, bagaimana mungkin memiliki keberanian dan kemampuan untuk terbang sendiri? Aku tidak akan kembali lagi. Mulai hari ini, jauhi cinta dan pernikahan yang beracun. Song Fanxing, kau bebas. Apa keluarga Shen kita sudah bangkrut? 8 lauk tumis, 4 hidangan dingin, 3 kue, 1 botol anggur merah, setidaknya makan malam seperti itu. Kalau tidak, lebih baik jangan makan. Mbak Zhang di mana Song Fanxing? Nyonya tidak ada. Hari ini saya yang menyiapkannya. Manis sekali. Kenapa ada kacang? Bulu ayamnya saja tidak bersih. Siapa yang memberi kamu keberanian memberi saya sarang burung palsu? Maaf, Nyonya tua. Selama ini, semua makanan disiapkan langsung oleh Nyonya saya. Kami membayar puluhan ribu untuk pembantu berkualitas kalah sama Song Fanxing. Apa rumah ini tidak bisa berjalan tanpa Song Fanxing? Ada apa lagi? Dulu presiden selalu dirawat oleh Nyonya. Dia hanya mau makan masakan Nyonya. Mama, aku mama. Di mana Song Fanxing? Masih istirahat. Nyonya bilang, kalian akan bercerai, barang-barang itu sudah dibuangnya. Ini juga draft perjanjian cerai yang baru, dia minta kamu segera menandatanganinya. Mulai sekarang dia tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Shen. Apa? Ini keterlaluan. Apa-apaan ini? Cepat panggil dia kembali. Song Fanxing, jangan terlalu merajuk. Maaf, nomor yang Anda hubungi telah dimatikan. Maaf, nomor yang Anda hubungi telah dimatikan. Zexiu, apa yang kamu lakukan padanya? Dia berani memblokir teleponmu? Coba lihat, selain keluarga Shen, dia bisa pergi kemana?
Sayang kamu bilang. Kalau Shen Zexiu tahu, kamu adalah seorang konglomerat, tersembunyi apa dia akan menyesal. Kamu pikir keluarga Shen kekurangan uang? Apa maksudmu sedikit? Dulu saat rumahmu dibongkar, sekarang bisa beli setengah kota Jiangcheng. Ini semua dibandingkan dengan pujaan hatinya tidak ada artinya. Bertahun-tahun kamu tinggalkan kariermu merawat mereka dengan sempurna hasilnya, yang tua dan yang muda. Semua terpikat oleh Suhe. Di mata mereka aku bodoh dan tidak berguna. Suhelah yang bersama mereka sejalan dan setara. Kamu dulu lulusan terbaik dari Qingbei. Selamat Joyce mendapatkan penghargaan penerjemahan tertinggi Aurora dari Federasi Penerjemah Internasional. Kamu dulu yang terbaik di jurusan penerjemahan jenius bahasa Joyce. Sepertinya identitas sebagai Nyonya Shen benar-benar mengurungku terlalu lama sampai lupa kemampuanku sendiri. King, aku ingin kembali menjadi penerjemah. Kamu akhirnya sadar. Selama ini, kalau tidak terbebani oleh mereka, mungkin kamu sudah jadi diplomat. Sebenarnya tidak apa-apa. Ayo. Lalu sekarang, kamu mau bagaimana? Bagaimana kalau kamu bergabung dengan Hua Sheng? Hanya saja Hua Sheng sekarang adalah musuh bebuyutan Shen Corporation loh. Aku akan menceraikannya, masih takut akan hal ini. Tapi aku sudah 5 tahun tidak bekerja, tidak tahu masih mampukah. Kamu pasti bisa. Kamu tidak tahu, ada seseorang yang sudah menunggumu berapa lama. Siapa? Kakakku, Huo Yuan. Pak Huo, konferensi dealer global IMC, hak penyelenggaraannya sangat penting. Saya sarankan tetap menggunakan penerjemahan pintar di tempat sistem yang ada sudah sangat matang. Manusia jauh kurang dapat diandalkan dibandingkan mesin. Tapi mesin selalu dingin. Saya pikir ini bukan yang paling tepat. Lawan kita adalah Shen Corporation. Kami sama sekali tidak memiliki penerjemah yang bisa menyaingi mereka. Song Fanqing. Rapat dibatalkan. Apakah aku tidak salah lihat tadi? Pak Huo tersenyum, kan? Berhasil dia mengajakmu bertemu malam ini di restoran Xinghe. Baik. Kak, aku hanya bisa membantu sampai sini. Dari Song Fanqing ternyata sudah 3 hari tidak menghubungiku. Dia pergi kemana sebenarnya? Zexiu, meskipun kita belum menemukan Joyce, tapi tenanglah, dengan kemampuanku membantumu mendapatkan hak penyelenggaraan kali ini, seharusnya tidak masalah. Terima kasih. Di antara kita tidak perlu sungkan. Omong-omong Nona Song masih ngambek dan belum pulang. Nona Song terlalu manja sampai tidak peduli anak. Bagaimana kalau beberapa hari ini aku ke rumahmu menjaga Yang Yang? Tidak perlu. Kamu tidak perlu khawatir merepotkanku. Aku sangat suka Yang Yang. Yang Yang juga bilang ingin aku menemaninya setiap hari. Jangan bicara begitu lagi ke depannya. kakak ini cantik sekali, keren banget. Menurut rencanaku, waktu kecil, aku seharusnya sekarang tumbuh seperti ini. Wanita, kota, yang anggun. Aku tahu hanya wanita mandiri dan cerdas sepertiku yang pantas untuk Zexiu. Zexiu, jangan seperti ini terus menatapku, aku jadi agak malu. Song Fanqing. Tidak kira dia memiliki sisi seperti ini. Bagaimana dia tahu aku di sini? Ini mau menciptakan kesempatan. Maaf, Tuan Huo, aku datang terlambat. Silakan duduk. Zexiu, di sini banyak orang. Kalau ramai dan ada yang merekam, takutnya akan berdampak pada reputasi perusahaan. Saya dengar Nona Song ingin masuk Hua Sheng. Ya, hanya tidak tahu apa persyaratan Hua Sheng. Seharusnya saya yang bertanya, Joyce, apa persyaratanmu untuk Hua Sheng? Tidak menyangka Nona Song mengenal pria yang begitu hebat. Hanya tidak tahu apa yang dilakukan di sini larut malam. Karena Tuan Huo begitu percaya padaku, maka saya tidak akan menyembunyikan lagi. Saya menjadi ibu rumah tangga selama 5 tahun, tapi selama ini saya selalu menerima proyek dari luar negeri, beberapa proyek penerjemahan dengan sedikit prestasi.
Penerjemah khusus dari Monterey International Translation Institute. Nona Song, apakah saya terlalu tinggi untukmu? Tuan, ini adalah restoran kami, kue ulang tahun yang disiapkan untuk Anda. Selamat ulang tahun. Hari ini ulang tahunmu. Kenapa King King tidak memberitahuku? Aku bahkan tidak menyiapkan kado. Maaf ya. Aku tidak tahu, kamu berulang tahun hari ini jadi tidak menyiapkan apa-apa. Song Fansing bertemu denganmu lagi adalah hadiah ulang tahun terbaik. Karena Nona Song sudah berniat baik, bagaimana kalau mainkan lagu sebagai kado ulang tahun? Ada apa? Tidak apa-apa. Baik. Itu pacar kakak itu kan? Cocok, pria tampan, wanita cantik. Benar-benar pasangan yang sempurna. Bisakah kita langsung bawa KUA ke sini? Zexiu, Tidak apa-apa? Siapa dia? Kami sudah bercerai. Itu urusanku sendiri. Kapan aku setuju bercerai? Terserah, surat perceraian sudah kutandatangani. Jika Direktur Shen menunda menandatangani, aku akan menempuh jalur hukum. Kamu karena pria ini ingin bercerai denganku, dan main piano serta bicara di sini. Bicaralah dengan sopan. Hanya main piano. Hanya main piano? Kamu lupa apa yang kita lakukan di atas piano? Dulu, bagaimana caramu menyenangkanku? Dia tahu? Zexiu Song Fanqing, bagaimana bisa kamu memukul orang? Maaf, aku tadi. Shen Zexiu, kamu membuatku merasa pernah menyukaimu adalah hal yang murahan. Mau kemana? Ikut aku pulang. Lepaskan aku. Lepaskan, aku bilang lepaskan. Shen Zexiu, jangan ganggu lagi. Bersikaplah bermartabat. Kita bicara di tempat lain saja. Apa aku pernah berhutang uang padamu? Kenapa? Kamu cemberut sepanjang malam. Maaf ya, perceraian yang tidak bermartabat jadi bahan tertawaanmu. Lain kali aku traktir kamu makan. Kau pikir sekali makan bisa membuatku pergi? Itu terlalu enak untukmu. Kalau begitu pikirkan baik-baik, apa yang harus aku lakukan sebagai gantinya? Kalau dia bukan dari keluarga diplomatik ibu kota, anak keluarga Huo, mana mungkin bisa masuk sekolah kita? Dia hanya anak nakal pemboros. Orang yang tidak berguna. Only villains speak ill of others behind their backs. 你说什么？是非之人才会说人是非。 Aku bilang kalian bahkan tidak mengerti bahasa asing tingkat SMA. Kok kalian tega bilang orang lain tidak berguna? Kamu? Sudahlah, sudah. Jangan ambil pusing dengan perempuan. Song Fansing dari jurusan bahasa asing. Kalian mau belajar, kapan saja boleh datang padaku. Song Fanxing yang aku kenal seharusnya duduk di meja penerjemah dan bersinar, bukan terjebak oleh hubungan yang gagal. Datanglah ke Huasheng. Maksudku, kalau kamu benar-benar ingin menggantiku, datanglah ke Huasheng, bekerja sama, bagaimana?
Rapat dealer global MC besok, aku ingin mengundang Nona Song, sebagai direktur penerjemah Hua Sheng, untuk hadir bersamaku. Pertarungan ini sangat penting bagi Hua Sheng. Tidak apa-apa, dia hanya merajuk. Ayo bicara di ruang belajar. Rapat dealer Global Group EMC sudah dipastikan diadakan di Jiangcheng. Ini adalah kesempatan bagi keluarga Shen untuk masuk ke dalam industri informasi. Tapi aku dengar, grup Shen baru-baru ini juga mengeluarkan banyak uang untuk mencari Joyce. Kalau kamu punya kekhawatiran, Aku akan berjuang bersamamu. Hua Sheng bisa benar-benar mengalahkan Shen sekali. Tentu. Menurutmu, laki-laki kedua ini bisa naik ke posisi utama? Kenapa yang datang belakangan bisa lebih unggul? Karena dia berusaha dan merebut. Gimana, Kak? Apa yang bagaimana? Jangan banyak gosip, banyak belajar. Lihat Nona Song itu. Lihat Nona Song itu. Baru makan beberapa kali. Udah bilang, Nona Song. Terus. Siapa Nona Song? Mungkin calon menantu Anda. Ayuan. Udah sadar ya? Naik. Fan Xing, Tuan, Anda sudah pulang. Tidak baik, Tuan. Tuan muda demam. kenapa tiba-tiba demam? Saya juga tidak tahu. Hari ini saya selalu mengikuti resep yang ditinggalkan Nyonya sebelumnya, untuk memasak untuk Tuan muda. Pasti tidak ada masalah. Berikan ponselmu padaku. Halo. Yang sakit, perutnya sakit. Kalian apakah memberinya makanan mentah atau dingin? Dua hari yang lalu, Tuan muda merengek minta es krim. Nona Sulalu. Yang, Bibi bawakan es krim favoritmu. Tapi Mama bilang aku tidak boleh makan yang dingin. Kalau gitu, yang mau makan. Mau. Jadi anak kecil, tentu saja yang paling penting adalah kebahagiaan. Dia sejak kecil pencernaannya lemah. Setiap kali makan yang mentah atau dingin, langsung kena. Kotak P3K ada di lemari kuning di dapur, tutup merah. Kalau tidak ada apa-apa, aku tutup dulu. Dia setiap hari harus melakukan banyak hal. Akhirnya demamnya turun. Ternyata Nyonya muda yang paling mengerti Tuan muda. Kamu tidak pulang lihat Yang. Aku tidak usah ke sana, Pak Shen. Merawat anak bukanlah setelah kamu pulang kerja main-main dengannya saja. Mulai sekarang kamu harus belajar merawatnya dengan baik. Song Fan Xing, dia adalah anakmu. Kita akan bercerai. Dia harus belajar menyesuaikan diri, apalagi selama aku tidak ada. Dia pasti senang. Halo. Mama. Mama. Song Fan Xing, kamu pulang lihat Yang sebentar. Aku akan menandatangani surat cerai denganmu. Fan Xing, Song Fansing hari ini akan pulang. Sesiu. Besok adalah rapat distributor global EMC Group. Aku bawa beberapa dokumen. kamu ke ruang kerja dulu saja.
Aku sudah tahu. Kamu tidak bisa meninggalkan aku dan Yang. Yang, apa kamu sudah agak baik? Sup ini baik untuk lambung. Mama suapi kamu. Mama, kamu pergi kemana sebelumnya? Aku kira kamu tidak mau aku lagi. Shen Xiang, Tapi sebelumnya kamu bilang suka Tante Suhe. Mama! Yang cuma merajuk. Kamu tidak seharusnya berkata begitu. Cepat tanda tangani, karena tidak ada apa-apa. Aku juga harus pergi. Kamu benar-benar mau bercerai denganku? Kamu janji akan tanda tangan apa kau membohongiku? Aku cuma ingin kamu pulang. Kemana saja kamu hari-hari ini? Kalau kamu merasa ada yang salah dariku, kita bisa bicarakan. Kenapa harus? Terlalu banyak. Keburukanmu terlalu banyak. Shen Zexiu. Aku sampai nggak bisa hitung. Pernikahan kita dari awal sudah salah. Kadang aku berpikir, di dunia ini, apa ada pasangan yang lebih cuek dari kita? Permisi, apa ada janji? Direktur Shen sedang sibuk. Kalau tidak ada janji, silahkan kembali. Sebagai istri aku harus buat janji dulu untuk bertemu kamu. Bukankah kita selama ini memang begitu? Iya, selalu seperti ini. Tapi hidup seperti ini sudah cukup buatku. Shen Zexiu. Kita berpisah baik-baik saja, soal anak. Dia nggak suka ikut aku juga nggak mau paksa. Hari ini periksa kesehatan dokter bilang matanya agak terganggu. Ingat bahwa dia periksa ulang 3 bulan lagi. Kamu ngotot cerai. Bukankah karena selama ini aku cuek, aku kurang perhatian sama kamu? Ikut aku. Kamu mau ngapain? Lepasin aku. Kamu tinggal jadi Nyonya Shen yang baik, semua ini milikmu, apalagi yang kurang. Shen Zexiu, di matamu, semua yang kamu kasih, itu pemberian dari kamu dan keluargamu. Bukan? Padahal aku juga bisa cari nafkah sendiri, bukan aku yang minta ditanggung. Aku yang tinggalkan semuanya, untuk rawat keluarga kalian. Ya, aku akui, selama ini kamu berbakti ke keluarga Shen, tapi kamu kan Nyonya rumah Shen, bukankah itu tugasmu? Aku nggak mau jadi nyonya rumah lagi, boleh? Kamu jadi ibu rumah tangga 5 tahun, nggak punya kemampuan, cuma lulusan S1, selain jadi istriku, ibu dari Yang, kamu bisa apa lagi? Kenapa kamu harus cerai? Jangan sentuh aku. Sejak kapan kamu jadi begitu jijik sama aku? Bukankah kamu selalu ingin punya anak perempuan? Kita punya anak lagi, ya? Zexiu. Jadi kamu suruh aku balik, cuma buat hina aku lagi. Dia cuma datang urus kerjaan. Sudahlah, itu nggak penting lagi. Tadi kamu tanya aku, kenapa harus cerai? Baik, aku bilang, aku cerai karena aku nggak mau kamu. Apa katamu? Aku bilang, aku nggak mau kamu lagi. Aku muak sama kamu Shen Zexiu. Baik. Song Fanxing tanpa perlindungan keluarga Shen, jangan sampai kamu menyesal nanti. Zexiu Nona Song, apakah Anda salah paham? Saya tadi hanya tidak sengaja mengotori baju, jadi... Nona Song, Anda lupa membawa barang Anda, selera Zexiu dan Yang sudah berubah sejak lama, mulai sekarang jangan kirim barang-barang ini lagi. Akhirnya tidak bisa berpura-pura lagi? Cinta itu seperti bersin tidak bisa disembunyikan, benar, kan? Setelah aku membantu Zexiu mendapatkan hak penyelenggaraan ini, kami akan bertunangan. Jadi, tolong Nona Song segera urus surat cerai. Oh ya, semoga berhasil.
Masih belum bisa menghubungi Joyce? Tenang saja, Zexiu, bahkan tanpa Joyce aku pasti bisa membantumu mendapatkan hak penyelenggaraan. Direktur Shen, Anda sudah sekaya negara. Sekarang mau masuk ke industri informasi. Ini membuat kami orang-orang tua ini bagaimana bisa bertahan? Siapa ini? Saya adalah kepala penerjemah Shen lulus dari. Ku dengar Hua Sheng kali ini mengundang seorang master direktur Shen. Penerjemah Anda mungkin agak dipaksakan, ya? Master apa? Masa bisa lebih hebat dari Kak Suhe kita? Ingatan jangka pendek manusia sekitar 30 detik. Konon penerjemah ini rekor penerjemahan simultan pribadi tertinggi bisa mencapai 20 menit, tanpa kesalahan. Itu kan jenius? Direktur Shen, kali ini harus hati-hati. Tidak, rekor ini hanya 5 tahun lalu jenius dari Qingbei. Joyce, bisa melakukannya kan? Mungkin Hua Sheng menemukan Joyce? Pastikan? Tidak menyangka hari ini bisa di sini. Bertemu Joyce sendiri. Direktur Shen, saya ingat istri Anda juga lulusan Qingbei yang hebat. Istri saya bodoh, tidak terlalu pandai bahasa asing. Song Fanqing adalah Joyce. Siapa ini? Belum pernah melihat orang seperti ini di kalangan kami, aura begitu menonjol. Yang di samping juga belum pernah lihat. Mungkin pulang dari luar negeri? Apa pulang dari luar negeri? Itu kan mantan istri direktur Shen kita? Aku benar-benar gila sampai mengira seorang ibu rumah tangga adalah Joyce. Zexiu, bukankah itu pria di restoran? Nona Song baru saja bercerai, dan sudah bersama dia. Kenapa kau di sini? Apa hubunganmu dengannya? Kenapa kalian ke sini? Tentu saja karena alasan yang sama. Jangan bercanda, Nona Song. Kami datang untuk bekerja. Jangan-jangan kau juga bekerja? Pintar. Petugas kebersihan di Pusat Konvensi Internasional bisa menguasai setidaknya 2 bahasa asing. Nona Song, kau bahkan tidak bisa mengajar bahasa asing tingkat SD. Pekerjaan apa yang kau lakukan di sini? Jangan-jangan juga penerjemah? Ibu rumah tangga ingin jadi penerjemah? Bisa bilang, how are you? Kapan bisa bicara bahasa Inggris sedikit sudah disebut penerjemah? Direktur Shen, jika penerjemah di perusahaanmu hanya segitu kemampuannya, sebaiknya siapkan mesin penerjemah. Song Fanqing, kau sangat tidak sopan. Minta maaf pada Suhe. Minta maaf? Atas dasar apa kau memerintahku? Sebagai suamimu? Suami, kita sudah bercerai. Tuan Shen, apakah ingatanmu bermasalah, atau otakmu yang bermasalah? Ini Nyonya Shen, kenapa cerai? Keluarga Shen adalah keluarga terkemuka di Jiangcheng. Katanya Nyonya Shen, hanya vas bunga yang tidak berguna. Kenapa ada di sini? Ini cemburu buta sampai ke Pusat Konvensi Internasional? Song Fanqing, ini bukan tempat untukmu main-main. Sebelum konferensi dimulai, cepat pergi. Menyuruhku pergi? Kalian tidak berhak memutuskan. Apa maksudmu? Direktur penerjemahan, posisi itu bukan untuk sembarangan orang. Nona Song, tidak takut gagal dan Hua Sheng menuntutmu? Menuntut apa? Posisi ini memang dibuat untukku. Song Fanqing, jangan bercanda di sini. Siapa bilang aku bercanda? Hari ini aku tidak hanya akan duduk di posisi ini, tapi juga akan membantu Hua Sheng memenangkan putaran ini. Nona Song, jangan terlalu percaya diri. Kau, seorang ibu rumah tangga, ingin jadi direktur penerjemahan? Siapa yang memberimu keberanian? Aku. Kau? Direktur Huo, ini dari pihak penyelenggara, dokumen terkait. Kamu adalah Huo Yuan. Nona Song, sebelum bercerai, sudah berhubungan dengan bos Hua Sheng. Sudah lama ingin membantu Hua Sheng melawan Shen. Penerjemah Hua Sheng ini ternyata istri Pak Shen. Benar-benar sulit dipercaya. Makanya,
Jangan pernah sakiti orang di sampingmu. Kapan saja dia bisa menusukmu. Nona Song, meski kamu salah paham denganku dan Zexiu, tidak seharusnya kamu pergi ke perusahaan saingan. Lagi pula, kamu dulu istri Zexiu. Siapa tahu kamu membocorkan rahasia Shen. Nona Su, jika punya bukti, sebaiknya lapor polisi, bukan asal memfitnah di sini. Song Fanqing, mana sopan santunmu? Proses cerai kita belum selesai. Di luar, kamu masih Nyonya Shen. Sekarang kamu duduk di kursi lawan. Apa aku tidak punya kebebasan mencari kerja? Nona Song, cemburumu ada batasnya. Bekerja di mana saja bisa, tapi kenapa harus di perusahaan lawan? Apa maksudmu? Sudah jelas sekali. Ada orang tidak pernah berkontribusi untuk Shen. Sudahlah, malahan hanya menghambat, bahkan tidak seperseribu suhi. Pantas Pak Shen mau cerai. Pak Shen, orang Anda sibuk memaksakan moral, takut Hua Sheng menang, mau menang dengan cara curang. Hua Sheng yang kecil, Shen tidak pernah anggap saingan. Siap? Hari ini, kemenangan Hua Sheng ada di tanganmu. Direktur Song, aku sudah siapkan pesta. Zexiu, rapat segera dimulai. Tenang saja, Hua Sheng mempekerjakan Nona Song, sama saja menyerah. Tidak akan ada hasil. Song Fanqing, karena kamu memilih di sini, tunggulah aibmu. Tuan Smith, sudah datang. Ku dengar, Tuan Smith bawa istrinya. Ini pertama kalinya Nyonya Smith tampil di publik. Nyonya Smith, bukannya orang Amerika? Ini istri saya. Nyonya Smith, selamat datang di Jiangcheng. Mrs. Smith, welcome to Jiangcheng. Pak Shen, ini penerjemah utama Shen. Nyonya Smith hanya bisa berbahasa Arab. Apa kamu tidak membaca dokumen yang kuberikan dengan saksama? Zexiu, aku? Kalau tidak bisa, jangan sembarangan bicara. Kamu tahu nggak, tindakanmu barusan. Kalau dibesar-besarkan, itu penghinaan. Aku cuma agak gugup. Pak Shen, bahasa Arab memang bahasa minoritas. Penerjemahmu kemampuannya terbatas. Nggak apa-apa. Tuan Smith, Nyonya. Saya Huo Yuan, dari Hua Sheng. Ini adalah direktur penerjemahan kami, Song Fanqing. أهلا، أنا مدير تربية في هوشينغ. سهد بالقاتك في مدينة جانغشينغ، ناول أن تبون هنا بسحت أيان إضافة لن عغر لقضيعاتنا المحلية. مطيرخ مدينة جانغشينغ خلاها للغثة. بما أنك تتحبت لها عربة، هل يمكنني أن أقبض منك أن نكون مرشدي؟ هذا شرف لي. أتمنى أن تقافوا عن أي تقصير في الدعاية. Song Fanqing, orang ini bukan sembarang orang yang bisa kamu ganggu. Iya, Nona Song. Kabarnya Tuan Smith sangat mencintai istrinya. Kalau tidak dirawat dengan baik, itu tidak perlu merepotkan kalian berdua, dan juga Nona Su. Kalau kamu terlalu santai, sebaiknya belajar beberapa bahasa asing lagi. Kakakmu jangan sombong. Pak Shen, sekretaris utama Anda ini kemampuan penerjemahannya tidak bagus, tapi pandai mengadu domba. Kalau tidak mau kalah terlalu buruk, sebaiknya kalian mundur saja lebih awal. Bagaimana dia bisa bahasa Arab? Dan yang terakhir kali, Non importa, mi sono abituata. Song Fanqing. Sebenarnya ada berapa banyak hal lagi yang tidak aku ketahui? Zexiu, aku hanya kurang istirahat kemarin, nanti aku pasti tidak akan kalah darinya. Nanti perusahaan Shen langsung menggunakan mesin penerjemah. Kondisimu sekarang tidak cocok untuk menerjemahkan. Zexiu. Kak Suhe, bagaimana ini? Pakai mesin penerjemah akan kalah dari Hua Sheng kan? Mana mungkin aku kalah dari seorang ibu rumah tangga yang tidak berguna? Pergilah. Song Fanqing, jangan kira pamer beberapa bahasa asing akan membuat Zexiu melihatmu lebih. Hanya akulah yang pantas berdiri di samping Zexiu. Seberapa keras pun kamu berusaha, tidak akan bisa mengikuti langkah kami. Kenapa diam? Apa tebakanku benar? Aku tidak seperti Nona Su yang mengandalkan mesin penerjemah,
tentu saja harus menyetel peralatan. Kamu, apa kamu masih belum mengerti? Yang Zexiu pedulikan adalah diriku, jadi meskipun aku sedikit salah dalam pekerjaan, dia tetap akan melindungiku, tidak sepertimu. Hanya bisa seperti badut pamer di sini. Wanita, harus bisa merebut hati suami dan anak kamu benar-benar gagal. Keduanya, kamu tidak berhasil merebut satu pun. Ini gelang yang ibu doakan untukmu. Semangat, Yang, untuk pertandingan. Ini yang berikan padaku. Katanya untuk mendoakanku mendapatkan hak penyelenggaraan dengan lancar anakmu, sepertinya sangat menyukaiku. Apakah kamu tidak pernah pergi periksa kandungan? Kalau bukan karena mandul Nonasu, kenapa suka sekali merebut anak orang lain? Atau Sen Zexiu tidak mau punya anak denganmu? Kamu mendekati Song Fanxing sebenarnya apa tujuannya? Kenapa? Direktur Shen, mulai sadar bahaya? Song Fanxing bodoh, dia tidak melihatnya, aku bisa melihat. Lihat dia sama sekali bukan seorang bos cara dia memandang karyawan jauhi dia. Sekarang Fanxing lajang, aku juga lajang, mengejarnya adalah keinginan hatiku, menerimaku atau tidak, itu urusannya. Tidak ada hubungannya denganmu. Hanya seorang pengganggu, berkata begitu muluk-muluk. Direktur Shen, apa belum pernah dengar, yang tidak dicintailah yang jadi pihak ketiga. Kamu masih punya muka atau tidak? Dia punya suami dan anak? Sebentar lagi tidak ada. Kamu tidak pantas untuknya. Kamu tidak pernah memahaminya. Di sisimu juga tidak pernah menjadi dirinya sendiri. Lucu, di sisiku tidak bisa jadi diri sendiri, apa di sisimu bisa? Kalian berdua sudah siap? Aku siap, pembawa acara. Terima kasih semua telah meluangkan waktu datang. Rapat dealer global grup EMC. Selanjutnya mari kita sambut grup Shen. Di era globalisasi informasi ini, kita menghadapi peluang dan tantangan yang belum pernah ada. Penerjemah baru grup Shen kali ini memang menjadi yang terdepan di bidang ini. Number one. Ternyata, sudah meningkatkan kecepatan sensor penerjemahan menjadi 0,5 detik. Sangat mengejutkan. Entah Hua Sheng masih punya peluang menang? Tentu saja harus mengaku kalah. Penerjemah manusia mana bisa bersaing dengan mesin penerjemah? Di era big data dan kecerdasan buatan transformasi digital perusahaan. Terakhir, aku ingin memberikan 2 kalimat kuno favoritku untuk kalian. Kalimat kuno? Yang paling ditakuti penerjemah adalah kalimat kuno yang dadakan Hua Sheng ternyata begitu percaya diri. Langit bergerak dengan kuat, pria terhormat berusaha memperkuat diri tanpa henti. Song Fanxing, kamu suka pamer, kan? Kalau begitu, biar aku kasih kamu pamer sepuasnya. Ada apa? Kenapa tidak ada suara? Jangan-jangan, apakah penerjemah Hua Sheng tidak bisa? Lagi pula, selama ini dia juga tidak berguna. Song Fanxing, kemampuan yang baru saja ditunjukkan, pasti hanya hafalan. Mana mungkin dia punya kemampuan lebih? Wo Yuan, apa yang kamu sebut, menjadi diri sendiri. Yaitu membuatnya di depan umum, membuatnya malu besar. A gentleman should constantly strive for self-perfection. Bumi bersifat rendah, manusia berbudi harus menanggung beban dengan kebajikan. A gentleman should cultivate to become tolerant. Just how to do a Ashley P. does anymore in Belstage. Just like the earth airs everything on it. Siapa sangka Nona Song bisa tetap tenang saat krisis. Tidak perlu alat penerjemah, bahkan mengalahkan AI. Lagi pula itu teks kuno yang membuat siapa saja yang mencoba akan gagal.
Kali ini Hua Sheng benar-benar mengundang dewa. Bagaimana mungkin? Song, kamu sangat hebat. Terima kasih. Tidak bisa. Aku tidak boleh membiarkan Song Fanqing mendapatkan kontrak. Selamat bekerja sama. Tuan Smith, Anda tidak boleh bekerja sama dengan Hua Sheng. Terjemahan Song Fanqing tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak lulus kuliah langsung menikah dan punya anak. Song Fanqing sama sekali tidak punya sertifikat penerjemah. Karena dia tidak lulus kuliah langsung menikah dan punya anak. Song Fanqing sama sekali tidak punya sertifikat penerjemah. Apa? Tidak punya sertifikat? Bagaimana bisa jadi penerjemah? Betul, itu ujian yang harus dilalui setiap penerjemah. Song, benarkah ini? Menikah? Aku butuh seseorang yang bisa langsung menikah. Pria idaman yang kupuja selama 5 tahun tiba-tiba melamarku. Tapi aku belum lulus. Itu tidak penting. Yang penting apakah kamu mau menikah denganku? Kuharap Nona Song pertimbangkan. Baik. Dulu, Shen Zexiu hanya bisa mewarisi bisnis keluarga jika menikah. Karena aku mencintainya. Aku tinggalkan ujian dan menikah dengannya. Tak kusangka sekarang ini jadi senjataku. Nona Song, kamu bahkan tidak punya sertifikat penerjemah, datang ke sini bukan untuk main-main menipu investor? Suhe. Zexiu, aku tidak salah bicara. Setiap profesi punya batasannya. Kalau tidak, sembarang orang ikut campur jadi kacau balau. Song Fanqing sama sekali tidak layak menjadi penerjemah. Tuan Smith, jika Hua Sheng melanggar aturan masih bisa dapat hak penyelenggara, itu tidak adil. Song Fanqing, secara objektif, kamu memang tidak layak hadir. Meskipun kamu istriku, aku tidak bisa melindungimu. Layak katamu? Shen Zexiu, apa kamu laki-laki? Kenapa dia tidak ikut ujian? Kamu tidak tahu. Bagaimanapun kamu harus sadar realita, tanpa sertifikat penerjemah berarti tidak layak. Sadar realita. Shen Zexiu, penyesalan terbesarku adalah tidak cepat sadar akan dirimu dan menikahimu sia-sia menghabiskan 5 tahun. Dengar baik-baik. Aku memang tidak punya sertifikat penerjemah. Tapi itu karena aku sama sekali tidak membutuhkannya. Tuan Smith, lihat, dia mengaku sendiri besar mulut. Tidak perlu, apa jangan-jangan kamu orang hebat, bisa hadir secara khusus? Kamu tidak bisa karena kamu biasa-biasa saja, bukan berarti orang lain juga tidak bisa. Lihat baik-baik, ini kualifikasi Fanqing untuk hadir. Surat rekomendasi dari Monterey Institute of Translation. Bagaimana kamu punya ini? Monterey Institute of Translation, yang di luar negeri itu, perguruan tinggi nomor 1. Tapi Monterey Institute of Translation tidak pernah terhubung dengan dalam negeri. Dulu hanya Joyce yang beruntung diundang menjadi pionir pertama. Benar-benar konyol. Dia seorang ibu rumah tangga, berhak apa? Mendapat rekomendasi dari Monterey Institute? Berhak apa? Karena akulah Joyce. Kamu benar-benar kerasukan. Kamu bilang kamu Joyce? Kamu tahu siapa Joyce? Dan Monterey Institute level apa? Level apa? Monterey Institute of Translation adalah impian seumur hidup seorang penerjemah. Aku belajar di luar negeri 5 tahun, sering memenangkan penghargaan besar, hanya bisa magang. Berhak apa kamu menjadi Joyce? Karena aku adalah staf khusus Monterey Institute. Cukup Song Fanqing, besar mulut juga ada batasnya. Monterey Institute adalah tempat yang diidamkan banyak orang. Jika kamu benar-benar mampu, kenapa hanya jadi staf khusus? Kenapa tidak bekerja di sana? Kamu tanya aku, Shen Zexiu. Bagaimana aku menjalani 5 tahun ini, kamu tidak tahu. Halo. Maaf, bisa ambil proyek ini nanti, di rumahku tidak nyaman, waktunya mungkin harus diatur. Zexiu, akhir-akhir ini perutmu tidak enak, aku beri. Taruh saja, aku capek.
sorry. Karena aku terperangkap di dalam penjara bernama pernikahan, karena aku menghabiskan waktu untuk orang yang tidak berharga. Tuan Smith, Nona Song hadir tanpa izin, menyamar sebagai anggota dewan. Sifatnya parah. Saya minta untuk segera mengusir mereka. Menyamar? Surat rekomendasi ada di tangan kalian, tidak lihat, Direktur Shen, kamu mau terus buta mata dan buta hati. Kamu bicara ini? Suhe, Kau merobek surat dari Fakultas Penerjemahan, tidak takut dituntut. Dituntut? Khawatirkan dirimu sendiri dulu. Tim penyelenggara setidaknya 3,5 orang. Jangan-jangan kau seorang diri. Siapa bilang kami tidak punya? Mereka sedang dalam perjalanan. Tuan Smith Huasheng mendatangkan seluruh tim penerjemah membantu Direktur Song menyelesaikan proyek sepenuhnya. Tuan Dani, silakan ke sini. Tim penerjemah semakin keterlaluan. Zesiu Nona Song pertama-tama memalsukan surat. Sekarang malah bicara ngawur. Kita tidak perlu segan-segan, aku semua demi keadilan rapat, panggil satpam untuk mengusir mereka. aku tidak ingin membuatmu malu. Fan Xing, kalian pergi sekarang secara sukarela. Kekacauan ini berhenti di sini. Huasheng lebih berpeluang mendapatkan hak penyelenggaraan. Atas dasar apa kami harus pergi? Karena Nona Song bersikeras-keras kepala. Kalau begitu, aku akan menghubungi sekarang, kakak senior dari Fakultas Penerjemahan. Aku ingin lihat bagaimana kau terus berbohong. Halo kakak Dani, kalian di mana sekarang? Jiang Cheng. Apa? Kalian di Jiangcheng? Ada apa? Mungkinkah Song Fan Xing benar-benar Joyce? Tidak, Song Fan Xing yang hanya pajangan, menjadi ibu rumah tangga selama 5 tahun, mana mungkin dia Joyce? Kalian ke Jiangcheng untuk apa? Menghadiri pertemuan dealer global EMC Group, baiklah, sekarang tidak nyaman. Ada urusan, nanti hubungi lagi. Ada apa? Zesiu, bukankah kau selama ini karena khawatir tidak menemukan Joyce? Jadi selama ini aku terus menghubungi Fakultas Penerjemahan. Memohon mereka mengirim orang untuk membantu. Awalnya kupikir sia-sia, tapi tak kusangka. Mereka benar-benar datang untukku. Kalau tidak salah ingat, sepertinya itu yang kami undang. Yang kalian undang? Apa bukti kalian? Profesor Dani adalah kakak seniorku, pasti datang untuk membantuku. Terima kasih atas jerih payahmu. Asalkan bisa membantumu, aku rela melakukan apapun. Jangan pedulikan, lagi pula dia cinta pertamamu. Bahkan jika dia bilang bumi itu persegi, Shen Zesiu akan percaya. Masih sempat nyindir? Nanti kalau mereka datang, kebohonganmu akan terbongkar. Fan Xing, sekarang bukan waktunya untuk bersikap keras kepala. Suhe di luar negeri. Dia telah memenangkan banyak penghargaan penerjemahan. Dia adalah magang unggulan di Akademi Penerjemahan Tinggi. Jika tidak ingin dipermalukan nanti, sebaiknya kau pergi saja. Huasheng saja tidak takut aku terbongkar. Apa yang ditakutkan dari Direktur Shen? Benar. Bagaimana Huasheng melakukan sesuatu? Tidak perlu Direktur Shen repot-repot. Penerjemah dari Akademi Penerjemahan Tinggi akan segera datang. Tuan Smith, lebih baik suruh mereka pergi. Jika tidak, nanti bisa merusak reputasi Anda. Shen Zexio, kau ingin melindungi orang yang kau cintai, itu urusanmu. Tapi, Song Fan Xing sekarang adalah orangku. Dia tidak mau pergi. Tidak ada yang bisa memaksanya pergi. Apa urusannya dengan cinta, Direktur Huo? Kau pikir ini tempat untuk berpacaran? Kemari. Kakak senior, kami datang. Kakak senior.
Kak Dani, apakah kalian salah? Kakak senior yang mana? Suhe, kenapa kau di sini? Kami datang memenuhi undangan kakak senior untuk bertarung bersama dia. Mustahil. Bukankah kalian datang untukku? Karena kau hanya seorang magang di Akademi Penerjemahan Tinggi. Apalagi setiap ujian selalu jadi yang terakhir. Mempermalukan akademi. Yang mereka katakan benar. Suhe, sebaiknya kau beri aku penjelasan yang masuk akal. Zexiu, bukan begitu. Apa yang bukan? Jika bukan karena kakak senior baik, sudah lama kau diblokir. Kakak senior, akhirnya aku bertemu langsung dengan Anda. Kau benar-benar Joyce? Tapi kau seharusnya. Seharusnya apa? Di matamu, aku hanya seorang ibu rumah tangga yang tak berguna. Burung dalam sangkar yang tak bisa lepas darimu. Siapa yang berani mengatakan kau burung dalam sangkar? Joyce sudah bergabung dengan Akademi Penerjemahan Tinggi sejak kuliah. Dia adalah kakak senior kami. Hanya saja selalu bekerja sama lintas negara. Kakak senior, ini yang kau minta kami siapkan dokumen terkait? Terima kasih atas kerja kerasnya. Tuan Smith, ini adalah ketulusan Hua Sheng. Percayalah kita pasti bisa bekerja sama dan saling menguntungkan. Bisa bekerja sama dengan seluruh Akademi Penerjemahan Tinggi adalah suatu kehormatan bagi saya. Silakan. Baik. Terima kasih. Zexiu, apakah benar-benar akan menyerahkan hak penyelenggaraan begitu saja? Hari ini kau sudah bekerja keras. Jika bukan karena dirimu, hak penyelenggaraan ini tidak akan mudah didapatkan. Kau ingin berterima kasih padaku. Kalau begitu, Direktur Huo harus menaikkan pangkat dan gajiku. Naik pangkat dan gaji saja tidak cukup. Bagaimana kalau aku menyerahkan diri? Fan Xing. Sebenarnya aku. Baiklah, jangan bercanda. Kalian para bos jangan memerah saya. Oh ya, jemput Denny dan yang lainnya. Saya khawatir mereka salah keluar. Baik, tunggu saya. Huo Yuan, mendekatimu punya tujuan. Kamu harus menjaga jarak dengannya. Jika kamu benar-benar ingin bekerja, aku bisa di perusahaan Shen memberimu posisi. Apa yang membuatmu berpikir? Aku mau bekerja di perusahaan Shen. Itu perusahaan keluarga Shen. Kamu lebih suka membantu orang luar daripada kembali ke perusahaan sendiri? Perusahaan sendiri? Itu rumah kalian, bukan rumahku. Kamu sudah 5 tahun menjadi Nyonya Shen. Hidup mewah, tidak kekurangan apapun. Pembantu di rumah bisa kamu perintah seenaknya. Apa sebenarnya yang kurang dariku? Aku sudah bersikap seperti ini padamu. Apalagi yang kamu mau? Aku ingin kamu pergi. Apa katamu? Aku bilang, aku ingin kamu pergi. Shen Zexiu, itu adalah penjaraku. Aku tidak akan pernah kembali lagi. Penjara? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku, lepaskan. Kamu tidak apa-apa. Apa hakmu campur tangan dalam urusan suami istri kami? Selama kami belum bercerai, dia adalah istriku. Gila yang sombong. Ayo pergi. Kamu pikir dengan mendekati Huo Yuan kamu bisa langsung sukses? Hanya sebuah Hua Sheng, jika perusahaan Shen ingin menghancurkannya, tidak sulit. Kamu tunggu di mobil dulu, aku pergi. Shen Zexiu. Kamu lebih rendah dari yang kukira. Fan Xing tidak pernah perlu bergantung pada siapapun, apalagi pada orang munafik sepertimu yang hanya tahu mengancam dan menyuap. Oh iya, kamu ingin? Seluruh Hua Sheng bisa kuberikan padamu. Tapi Song Fan Xing, aku pasti dapatkan. Song Fan Xing pasti akan menyesal. Cheers. Cheers.
Kali ini terima kasih ya khusus pulang ke negara untuk membantuku. Kami sudah lama menunggu bisa bertarung bareng Kak Senior. Iya, Kak Senior. Kamu nggak tahu seberapa terkenalnya kamu di Akademi Penerjemah. Waktu kami kesini, mereka iri banget. Oh iya, Kak. Kami pulang juga karena satu alasan ada posisi tetap di aliansi. Kebetulan lowong guru mau merekomendasikan kamu. Mau tanya pendapatmu? Baik, setelah aku urus semuanya di sini, aku akan temui langsung guru. Bagus sekali Kak Senior, kita akhirnya akan comeback. Cuma nggak tahu apa Pak Huo rela melepasmu? Tentu nggak rela. Tapi apapun pilihan Fan Xing, aku dukung. Pak Huo memang bijaksana, beda sama, yang Shen dulu cuma bikin Kak Senior terbebani. Nggak apa-apa, aku sudah cerai sama dia. Mulai sekarang aku fokus karier saja. Urusan cinta-cintaan, pergi sana. Sepertinya progres Pak Huo lambat banget, belum masuk lintasan. Ayo bersulang. Pak Huo, kami ada urusan dulu, pamit. Iya, ngantuk banget. Fan Xing, bangun Fan Xing. Song Fan Xing. Wo Yuan. Gini loh, kamu lumayan ganteng. Coba lihat lebih lama. Iya, lumayan ganteng. Dia mabuk. Kalau terjadi sesuatu, bukankah aku memanfaatkan situasi? Kamu mabuk, aku antar pulang. Wo Yuan, apa menurutmu aku bodoh? Masa demi suami dan anak seperti itu aku redup selama 5 tahun? Aku tak menganggapmu bodoh. Bagaimanapun, ketulusan tak boleh diejek. Aku cuma menyesal, seandainya dulu aku seberani dirimu, kamu tak akan menderita seperti ini. Apa maksudmu? Aku nggak ngerti. Maksudku Song Fan Xing, aku suka kamu, sudah lama se. Begitu bahas serius malah tidur, ya? Lagi pula, aku sudah menunggumu 10 tahun. Menunggu lagi pun tak apa. Ayah, Yang. aku lihat Mama di TV hebat banget. Mana Mama? Dia nggak pulang bersamamu. Mama masih sibuk kerja. Berarti Mama itu Joyce kan? Dia adalah Joyce yang paling kusukai sejak kecil. Buku-buku ini ternyata ditulis oleh Mami. Kapan dia pulang? Aku ingin dia mengajariku. Yang, sebenarnya Papa dan Mami. Masalah sebesar ini, dia tidak memberitahu keluarga. Menurutku, Song Fan Xing itu sama sekali tidak menganggap kita sebagai keluarga. Bu. Apa salahku? Karena dia punya kemampuan, tidak membantu Shen saja sudah, malahan membantu orang lain merebut proyek sendiri. Menurutku, prestasinya itu, juga dia di luar, peroleh dari main serong. Fan Xing bukan orang seperti itu. Mamiku tidak mungkin. Dia adalah Joyce. Anak kecil, biarkan saja. Kamu sekarang telepon Song Fan Xing, suruh dia segera urus prosedurnya. Sekarang tidak ada kakekmu yang mengaturmu. Memaksa kamu menikahi seorang wanita dari keluarga kecil. Kamu tidak perlu memaksakan diri. Cukup, Bu. Song Fan Xing adalah istri sahku. Bisakah kamu menghormatinya? Kenapa aku tidak menghormatinya? Zexiu. Tante, kalian kenapa? Aku lihat Yang. Tante, saya bawakan sarang burung walet yang bagus. Kamu baik-baik saja, jangan marah. Susu memang pengertian. Maaf, Tante, saya tidak tampil baik, sehingga proyek Sen direbut. Yah, hanya hak penyelenggara. Hilang ya hilang. Kamu datang pas. Aku sedang pusing soal Yang masuk kelas elit. Maksudmu keluarga diplomat nomor 1 di ibu kota? SD Internasional Kyoto yang didirikan keluarga Qian? Benar, dengan kekuatan Shen, sekolah itu pasti tidak masalah masuk, tapi siswa kelas elit dipilih langsung oleh Pak Qian. Kamu harus bimbing Yang dengan baik. Kalau dia berhasil terpilih, maka pernikahan Zexiu dan kamu, nanti aku yang atur. Song Fan Xing itu tidak akan berhasil. Tante, saya akan lakukan. Kok mabuk sampai lupa? Huo Yuan. Aku kemarin tidak mengamuk padamu kan? Kamu tidak ingat? Lalu aku bilang apa? Kamu bilang kamu suka aku. Bercanda. Baju di sana. Aku tunggu di luar.
Papa Huayuan. Kamu punya anak? Kamu punya anak? Bukan, bukan. Tante cantik kau mama angkatku? Cantik, elegan, pintar, pantas saja dia Joyce kita. Ibuku penggemarmu, penggemar fanatik. Tante juga tidak tahu seleramu, jadi tante putuskan dulu, beli perhiasan dan jam tangan ini dan juga mobil-mobil ini. Lihat, apa kau suka? Tante, Yuan ini dia dari keluarga Huo, dan satu-satunya putra dari keluarga Qian di generasi ini bertahun-tahun jadi jomblo, membuat seluruh keluarga kami khawatir. Tak disangka, dia malah unggul, dia malah menikahi idolaku. bukan. Tante, kau salah paham. Aku mengerti, aku tahu gadis seperti dirimu, gadis mandiri dan cerdas, pasti menganggap semua ini norak. Kebetulan di samping ada kompleks baru dibangun tante, ajak kau beli, dan bangunkan perusahaan untukmu, tante dan Yuan pasti dukung penuh kariermu. Bukan tante. Tante. Song Fansing, aku lihat kali ini apakah Zesiu masih percaya padamu. Pak Shen, tanda tangan. Asisten Yang, kamu dan pacarmu, bagaimana hubungan kalian? Lumayan, akhir tahun kami akan menikah. Kalau kalian bertengkar, bagaimana cara kau menenangkannya? Beli tas, beri angpau masak untuk menunjukkan perasaan liburan, dan... Kau keluar dulu. Pak Shen, apa kau pernah mendengar pepatah bijak, istri bukan untuk diajak debat, tapi untuk dibujuk? Kau, ambilkan untuk istriku, tas dan perhiasan yang dulu disukainya. Masing-masing beli 10 lagi, kirimkan padanya, dan pesan 3 tiket setengah bulan lagi. Tiket pesawat ke Irlandia. Ya. Alatan, ibu pasti akan kembalikan. Dia tidak akan kembali, kalian lihat sendiri. Siapa gadis kecil ini? Yang. Dari mana? Yang, sebentar lagi ujian masuk, hari ini saya keluar membelikan dia buku belajar, tidak disangka. Di depan hotel di Seng, melihat Nona Song sekeluarga bertiga. Bertiga? Iya, anak di luar sudah sebesar itu, pantasan Nona Song memaksa cerai denganmu. Keluar? Zesiu. Ku bilang keluar. Yang. Yang, apa kamu kangen ibumu? Tidak sama sekali. Ini juga bukan salah ibumu, ada Tante Su juga. Yang, Tante sudah mencari tahu. Gadis kecil itu juga akan ikut seleksi kelas elit. Aku pasti masuk kelas elit, akulah yang paling hebat. Baik, Tante akan ajarin kamu. Song Fansing, tunggu saja. Yang ini dan yang ini semuanya dibeli. Tulis nama calon menantu perempuanku Nona Song Fansing. Fans fanatik aku juga tidak tahan. Fansing, kamu benar-benar yang aku impikan, menantu perempuan yang tak tergantikan. Tenang saja, Yuan kita. Kalau dia berani seperti pria brengsek itu, tidak punya batas di luar, kami akan usir dia dari rumah. Seluruh keluarga Huo jadi milikmu. Tante, aku sungguh tidak bisa bicara ini. Aku dan Huo Yuan hanya teman biasa. Teman biasa ya, anak nakal tidak berguna. Harus andalkan aku. Tante sebenarnya ada yang ingin minta tolong, sekarang jadi malu mengatakannya. Tante, katakan saja. Muyan ini, sebentar lagi masuk SD. Kamu juga tahu SD Internasional Jingdu, bukan sembarang murid bisa masuk. Jadi aku ingin minta kamu mengajari Muyan. PR-nya terlalu sulit. Anak-anak zaman sekarang sungguh capek. Bu, apa yang kamu lakukan? Itu kan sekolah kita. Tentu saja. Kalau tidak capek sedikit, akan kalah di garis start. Seperti ada orang yang selangkah lebih lambat, kalah bertahun-tahun. Cukup, Ibu.
Kalau kamu tidak nyaman, Tidak apa-apa. Akhir-akhir ini aku ada waktu luang. Aku bisa membimbingmu, Yan. Kemari. Tante Su, Yang sudah capek. Yang mau istirahat. Iya, Nona Su. Tuan kecil sudah mengantuk. Kamu tahu apa? Yang. Belajar itu harus tekun. Waktunya sudah tidak banyak. Jadi kamu harus memanfaatkan setiap detik. Tahu? Tapi Mama pernah bilang sebelumnya, harus seimbang antara kerja dan istirahat. Apa kamu tidak percaya Tante Suhe? Zexiu, kamu sudah pulang. Oh iya, tahun ini, kata dokter saat check-up, yang matanya agak terganggu. Ingat untuk bawa dia periksa ulang 3 bulan lagi. Besok pagi, tolong batalkan rapatku. Aku mau bawa Yang ke rumah sakit untuk periksa mata. Pak Shen, rapat itu sudah ditunda seminggu. Zexiu, biar aku yang bawa yang periksa ulang, kamu tenang saja urus pekerjaanmu. Tenang, urusan kecil ini biar aku yang urus. Baik, akhir-akhir ini kamu capek ya? Cepat istirahat. Cepat istirahat. Yang, kamu masih mau jadi juara pertama? Mau. Baik, kalau begitu kita semangat, ya. Baik. Tenang saja, Tante, aku siang malam membimbing Yang. Yang pasti akan dapat juara pertama kali ini. Syukurlah. Mama. Song Fansing, kok kamu kejar sampai sini? Nenek Sen, tolong bicara dengan sopan. Hal apa yang kamu lakukan yang pantas dihormati? Ini siapa? Jangan-jangan ikut seleksi juga? Iya, kenapa? Aku bilang padamu, tempat seperti ini yang dipilih adalah orang jenius seperti Yang. Mumu Fansing. Ayo. Aku pasti akan menjadi anak terbaik. Mama pasti akan menyesal meninggalkanku. Zexiu, setelah hasil ujian yang hari ini keluar, kamu dan Susu seharusnya sudah bertunangan? Tante, aku tidak buru-buru. Ma, Jangan-jangan kamu masih memikirkan wanita brengsek itu? Kamu memang ada perasaan padanya, tapi di hatinya tidak ada tempat untuk kalian ayah dan anak. Song Fanxing, kamu berani datang? Kenapa kamu tidak patuh? Aku kenapa lagi? Nona Song, kamu selalu membawa anak haramu berkeliling dengan pamer seperti itu, kurang pantas, kan? Apa yang kamu omong kosongkan? cukup. Apa yang membuatnya marah? Selamat untuk juara pertama kita, Shen Xiang kecil. Nilai sempurna. Ternyata nilai sempurna. Susu, kamu hebat sekali. Benar-benar pantas, sebagai kepala keluarga, anak yang dididik oleh keluarga Shen, di usia muda sudah begitu hebat, pendidikan yang baik. Beru please. Terima kasih ya, Susu, kali ini berkat kamu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Asalkan demi kamu dan anak, betapapun sulitnya, aku rela melakukannya. Benar-benar cucu kesayangan nenek. Matanya, Shen Zexiu, apa kamu tidak membawanya ke kontrol mata? Nona Song, kamu sudah bercerai. Tidak perlu kamu ikut campur. Song Fanqing, meskipun kamu menikah dengan Zexiu selama 5 tahun, itu hanya menjadi persiapan untukku, mewujudkan mimpiku. Semuanya, di momen bahagia hari ini, aku ingin mengumumkan sesuatu. Ayah. Ada apa, Yang? Anakku, Shen Zexiu, akan segera dengan Su. Mata Yang sakit sekali. Yang. Shen Zexiu,
Kenapa kamu tidak membawanya kontrol? Zexiu, aku sibuk membimbing belajarnya, aku lupa. Padahal aku pikir kamu baik, jika cucuku kenapa-napa, aku tidak akan memaafkanmu, kamu benar-benar mengecewakanku. Zexiu. Tidak perlu kamu pura-pura baik di sini. Ma, sudah saatnya begini, tolong kurangi bicaramu. Apa aku salah? Kalau bukan karena dia sebagai ibu, tidak peduli pada Yang Yang, apakah Yang Yang akan menderita seperti ini? Shen Zexiu, apakah kamu menyerahkan urusan pemeriksaan ulang kepada Suhe? Aku? Dia Suhe begitu, layak untuk dipercaya? Apakah meskipun anak matanya dibutakan olehnya, kau juga tidak peduli? Zexiu, aku sibuk mengajari, Yang belajar jadi lupa, aku tadinya berencana besok membawanya untuk pemeriksaan ulang. Suhe, kau sangat mengecewakanku. Aku sangat sayang sama Yang mana mungkin aku menyakitinya. Keluarga, tolong tanda tangani surat persetujuan operasi. Harus operasi? Seserius ini, dok? Kau saja. Perlu operasi kecil, tapi untuk memulihkan penglihatan, harus istirahat yang cukup, jangan sampai kelelahan mata lagi. Zexiu, jangan terlalu khawatir, anak kecil masih muda, tubuhnya sehat, daya tahan tubuhnya juga kuat, pasti bisa pulih. Suhe, kau sebaiknya berdoa mata Shen Xiang tidak apa-apa. Jika tidak, kau akan memberikan kedua matamu kepadanya. Apa yang aku lakukan salah? Apa hakmu untuk memukulku? Bagaimana caramu mengajarinya? Kenapa membuatnya kelelahan mata, hampir buta? Hanya bimbingan biasa, dan itu semua Yang sendiri yang mau belajar. Tante juga tahu Yang punya tekad ingin membuktikan dirinya. Ini aku juga nggak bisa cegah. Iya. Yang belajar mati-matian hanya untuk membuktikan kepadamu, kau puas sekarang? Gak apa-apa. Maaf rapatnya molor baru datang sekarang. Song Fanqing, kau pergi dari sini. Saat cerai, kau tidak mau anak, jangan harap bisa bertemu dia lagi. Anaknya sekarang sudah lepas dari bahaya. Tapi harus perhatikan perawatan pasca operasi. Ingat, 24 jam sehari harus ada yang menjaga, jangan kena air. Baik dok. Zexiu aku tinggal jagain Yang ya. Nggak usah. Aku yang jagain Yang. Kalian pulang dan istirahat. Ini semua salah Song Fanqing, pembawa sial. Dia yang membuat Yang begini. Tenang, aku sudah tanya dokter mata yang sudah tidak masalah, tapi harus istirahat yang baik. Mami. Nggak apa-apa, ayo pergi. Mami. Fanqing.
Zesiu, kamu sudah bangun. Suhe. Kemarin kamu yang di sini menjaga Yang semalaman. Iya, mana mungkin aku benar-benar tenang pulang sendiri, untung aku datang. Lihat, infus yang hampir habis. Zesiu, kamu sudah lelah semalaman, nanti masih harus kerja, kamu istirahat dulu, aku yang jaga Yang. Kalau begitu, makasih ya. Song Fansing. Niat baikmu aku terima. Mama, Yang, ini Tante Suhe. Tante Suhe. Iya. Kemarin Tante Su menjagamu semalaman. Ayo minum bubur. Ini rasa buatan Mama. Tante Su kemarin Mama tidak menjengukku. Tante yang menemanimu terus. Tante, aku tidak mau makan. Kamu terlalu tidak peduli tubuhmu sendiri. Hanya menjalankan kewajiban sebagai ibu. Apa aku tidak berguna begini? Ini tidak ada hubungannya dengan berguna atau tidak. Beberapa cinta itu naluri. Aku juga pertama kali jadi ibu. Beberapa kekhawatiran dan cinta tidak tahu cara menghentikannya. Memikirkan sensi yang hampir tidak bisa melihatnya. Saat itu bahkan berpikir, Biarkan saja mengalir. Aku temani kamu ke rumah Shen ambil sedikit baju ganti anak. Nona Zhang, tunggu. Nyonya muda, Anda kembali. Shen Zeshu tidak pernah makan makanan manis. Ini siapa yang makan? Nona Su dan juga Tuan Muda. Shen Xiyang. Sudah berapa lama dia makan? Setiap hari sejak Nona Su ada. Saat Tuan Muda tidak mau belajar, Nona Su selalu membujuknya dengan makanan manis. Selama ini Tuan Muda belajar sampai larut malam setiap hari, agar bisa dapat juara 1 untuk ditunjukkan pada Anda. Nyonya muda, Anda benar-benar tidak kembali? Tante Suhe. Yang, berbaring agak tidak nyaman. Ingin jalan-jalan. Baik. Tante Su antar kamu keluar. Halo? Tante Su. Sayang, kenapa kamu keluar sendiri? Mama. Mama bilang suruh kamu tunggu di tempat tadi kan? Aku kangen Mami. Andai Mami ada di sini. Mami nggak pernah ninggalin Yang. Tante Suhe, apa mata Yang nggak bakal sembuh? Kalau Yang nggak bisa lihat lagi, apa Mami nggak sayang Yang? Mami. Mami, kamu mamiku. Song Fangsing, ngapain kamu ke sini? Berhak apa kamu interogasi aku? Apa aku harus lapor kemana-mana? Munafik. Sekarang baru mau jadi ibu yang baik, nggak keburu? Selama ini aku yang siang malam rawat Yang. Kalau kamu,
Kamu setakut itu aku muncul? Takut apa? Takut rencana rapih kamu akhirnya tinggal mimpi. Fan Xing, Fan Xing, kamu jenguk Yang Yang. Mana mungkin. Aku baru lihat Pak Huo menemaninya dari bagian kandungan, jangan-jangan Nona Song hamil lagi? Song Fanqing. Apa kamu memang? Memang apa? Memang genit nggak tahan sendiri. Pokoknya apa kata Suhe kamu percaya bukan? Suhe dia. Aku tahu. Dia bunga penenangmu cahaya bulanmu. Itu nggak mau aku urus dan juga nggak berhak urus. Tapi sebagai ibu, aku nggak mau lihat Shen Xiang karena kebutaanmu kehilangan nyawa. Bisakah kamu suruh perempuan ini jauh dari anakku? Maksudnya, apa itu kehilangan nyawa? Zexiu jangan dengar omongannya. Shen Xiang umur 5 tahun, dengan kondisi mata bermasalah belajar sampai larut setiap hari lebih dari seminggu. Shen Zexiu, coba kamu sendiri tahan. Apa keluarga Shen punya tahta kerajaan yang mau diwariskan, sampai bikin anak begini? Sebenarnya ada apa? Zexiu, bukan begitu, aku juga demi kepentingan belajar Yang. Usaha keras. Apa salahnya berusaha? Tapi kamu tahu dia matanya sakit. Aku nggak nyangka separah itu. Tujuanku juga buat dia baik. Ya? Lalu ini? Tubuh Shen Xiang enggak boleh banyak makan manis. Tapi kamu biar dia nurut. Tiap hari kasih kue dan aneka manisan. Suhe, berani kamu bilang itu demi dia. Aku kan bukan dokter. Mana aku tahu dia nggak boleh makan manis. Anak suka, ya aku belikan. Zexiu, aku benar-benar nggak sengaja. Kamu tahu, mana mungkin aku menyakiti Yang. Yang, bilang dong. Tante baik sama kamu, kan? Mami. Yang. Jangan muncul lagi di depan Yang. Mbak, guru bertanya kapan Anda siap berangkat. Dia sudah mengajukan tempat tinggal untukmu? Masih perlu beberapa saat. Setelah tanggalnya pasti, akan segera kukirim padamu. Ada dokumen rumit yang masih perlu Mbak tangani sendiri. Baik, kirimkan padaku. Anak sudah tidak apa-apa. Usahakan jangan kena rangsangan lagi. Baik. Jadi inikah Song Fanqing yang sesungguhnya? Song Fanqing yang sesungguhnya, lebih terang dari sinar matahari di luar jendela, lebih cemerlang dan menyilaukan. Kalian pasangan suami istri, hubungannya bagus ya? Sudah bercerai. Song Fanqing, kita bicara. Direktur Shen, menurutmu apa yang masih bisa kita bicarakan? Apa Huo Yuan begitu penting? Penting sampai kau tinggalkan suami dan anak demi bersamanya? Pulanglah, mau kerja atau di rumah, terserah. Kau juga nggak bisa lepaskan Yang, kan? Shen Zexiu, kurasa kau salah paham. Semua ini kulakukan hanya karena aku seorang ibu. Direktur Shen, karena sudah mendapatkan hak asuh anak, tolong jaga dia baik-baik, jangan ganggu aku lagi.
Apa kau tega meninggalkan Yang begitu saja? Dan aku? Yang setiap kali ditinggalkan bukankah aku? Shen Zexiu, kau bawa wanita lain ke acara orang tua dan anak, apa kau nggak mikir akan begini jadinya? Aku enggak. Tapi kau buat aku melihat kalian seperti keluarga bertiga potong kue dan nyanyi lagu ulang tahun. Kau buat pengorbananku 5 tahun ini benar-benar jadi bahan tertawaan. Jadi kau karena itu mau cerai denganku? Semua ini bisa kujelaskan. Tak perlu. Dia hanya pemicu saja. Kita tidak bisa bertahan. Karena kita tidak pernah saling mencintai. Tapi semua itu sudah tidak penting lagi. Lagi pula, aku akan segera pergi. Kamu mau kemana? Bukan urusanmu. Shen Xiang sudah keluar dari bahaya. Mulai sekarang, aku harap hubungan kita saling tidak mengganggu. Ayah, Yang. apa kita benar-benar sudah membuat ibu sedih? Apa ibu tidak akan kembali lagi? Apa yang ingin ibu kembali? Yang sekarang bisa merasakan kalau ibu sangat sayang Yang. Kebaikan ibu tidak selalu bisa dilihat dengan mata. Tenang. Kemanapun ibu pergi, ayah pasti akan menemukannya kembali. Song Fanxing, kenapa kamu selalu mengacaukan rencanaku? Kakak senior, kamu harus cepat datang ya. Kami menunggumu di luar negeri. Iya, kakak senior, kami menunggumu. Baik, selamat jalan. Kalau begitu aku pergi kerja dulu. Selamat pagi, Ayah dan Ibu Wali. Mumu, kenapa kamu di sini? Yuan, aku dan Mumu besok pulang ke luar negeri. Kamu bantu aku antar Mumu periksa kesehatan. Aku. Kamu buka pengeras suaranya. Punggungku ini capek karena dulu menggendongmu. Aku cuma mau istirahat, salahkah? Kayaknya hubungan kita ini cuma palsu. Sama sekali nggak bisa diandalkan. Terserah, pokoknya Mumu aku serahkan padamu. Kalau kamu nggak bisa, cari cara sendiri. Kamu butuh bantuan? Butuh. Yang, bagaimana perasaanmu? Ayah, Sepertinya sudah tidak apa-apa. Pasti perhatikan perawatan pasca operasi. Ingat, jangan kena air. Baik, kamu ikut aku. Masih ada beberapa hal tentang perawatan. Yang, tunggu ayah di kamar. Ayah sebentar lagi kembali. Yang. Tante Suhe. Yang. Tante sebelumnya tidak sengaja. Mulai sekarang Tante Su akan merawatmu dengan baik. Tante Su, Yang punya ibu sendiri. Yang lebih ingin dirawat oleh ibu. Ibu? Ayah Wali, kamu jemput aku dan Ibu Wali? Tadi periksa, apa kamu nurut? Tentu saja. Untung ada Ibu Wali yang temani Mumu. Mumu sama sekali tidak takut. Halo, baik. Ibuku menjemputmu, Yan. Aku pergi menjemputnya. Fanxing, tolong jaga Mumu. Baik, pergilah.
Muyan, Tolong, cepat datang. Aku tidak bisa berenang. Nona Song, tolong selamatkan mereka. Yang kecelakaan. Keluarga Shen tidak akan melepaskanmu. Gadis kecil itu celaka. Pria selingkuhanmu itu juga tidak akan melepaskanmu. Bagaimana ini? Nona Song, semuanya sama berharganya. Bagaimana memilih? Jika anak-anak celaka, aku tidak akan melepaskanmu. Apa urusannya denganku? Mereka sendiri yang jatuh. Tolong, cepat tolong aku. Syukurlah. Airnya tidak dalam, peluk aku erat-erat, sebentar lagi sampai tepi. Mami, Zexiu. Nona Song tanpa alasan menendangku ke air. Dingin sekali. Suhe, apa aku sudah memperingatkanmu? Jangan gunakan cara kotor lagi. Berani kau pukul aku? Zexiu, kau tahu bagaimana aku memperlakukan Yang Yang? Mana mungkin aku menyakitinya? Jelas dia yang mendorong Yang Yang. Malah mau menuduhku, Zexiu, gadis kecil ini bersama Nona Song. Jika tidak percaya, tanya Yang Yang. Aku... Lihat kan, Zexiu, kita harus lapor polisi. Laporkan mereka atas fitnah. Jangan sentuh ke ibu baptisku. Siapa yang berani mengganggu anak keluarga Huo? Siapa yang berani mengganggu anak keluarga Huo? Kalian tidak terluka? Orang keluarga Huoku berani kau sentuh. Nenek, siapa kau? Ibumu tidak mengajarimu bicara sopan? Aku yang akan mengajarimu. Aku dari grup Sen. Cukup. Ini adalah keluarga diplomat nomor 1 di Jingdu, Nyonya tua keluarga Huo, juga putri tunggal Tuan Qian. Ku dengar kalian mau membawa cucuku dan calon menantu perempuanku ke kantor polisi. Nenek Huo, Biarkan dia bicara. Huo Yuan adalah anggota keluarga Huo di ibu kota Song Fanqing, ternyata dekat dengan keluarga Huo. Mana mungkin keluarga Huo di ibu kota mau menerima seorang yang sudah bercerai? Coba katakan, apa kejahatan yang mereka lakukan? Mereka mendorong Yang Yang ke air, hampir membunuh Yang Yang. Itu pembunuhan. Tuduhan pembunuhan anak sendiri sebesar itu, kamu punya bukti? Nenek, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Nenek, Tuan Besar, semua rekaman CCTV rumah sakit hari ini ada di sini. Putar sekarang juga. Begitu kita tahu siapa pelaku sebenarnya. Keluarga Huo tidak akan mentolerir. Jangan diputar. Suhe, itu bukan bukti yang seharusnya kau gunakan untuk menuduhku. Apa yang kamu takutkan? Apa aku takut? Atau kamu takut kebenaran terungkap? Kau omong kosong. Aku hanya merasa kita seharusnya tidak terus membuat keributan tidak baik untuk anak, lagi pula anak masih kecil. Tadi kamu yang memaksa untuk menyelidiki. Sekarang bilang tidak ingin mempengaruhi anak. Putar rekamannya. yang bersih akan terbukti bersih. Karena kamu merasa tidak bersalah, maka periksalah.
Zeshu, rekaman ini tidak boleh dilihat. Nona Song, pikirkan baik-baik, apakah kamu benar-benar ingin melihat rekaman ini? Jika kamu melihat sesuatu yang tidak ingin kamu lihat, jangan menyesal. Kami tidak melakukan apa-apa. Kenapa harus menyesal? Terserah. Nona Song, cepatlah lapor polisi. Shen Xiang meskipun nakal dan keras kepala, tapi pada dasarnya tidak jahat. Hal mendorong orang ke air tidak mungkin dia lakukan. Kenapa bisa begini? Kartu rusak ini kebetulan bisa menyimpan adegan yang paling tidak ingin kalian lihat. Song Fanqing, kau pikir aku tidak punya cadangan? Zesiu. Tadi aku semua demi melindungi Yang Yang, makanya aku berkata begitu. Ternyata Nona Song begitu kejam. Sama sekali tidak mau melindungi anak kandungnya sendiri. Dia jelas tidak mendorongku. Bu, apakah ada kamera lain di sekitar sini? Sepertinya tidak ada. Aku sudah lihat sebelumnya, di sekitar sini hanya ada satu kamera ini. Oh ya, beberapa hari lalu sering ada yang memanjat pohon mencuri buah. Pak Liu yang jaga gerbang memasang kamera sederhana di atas. Copot saja untukku. Tidak bisa. Zexil, kamera pengawas sederhana bisa merekam apa? Sebaiknya jangan. Suhe. Apa yang sebenarnya kamu takutkan? Aku rasa buktinya sudah ada, tidak perlu membongkar CCTV orang lain, kan? Nona Su benar-benar tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti. Rekaman yang sudah diedit dan rusak tidak bisa dijadikan bukti. Jangan lari. Lihat sendiri. Awas! Bukan begitu Zexiu, dengarkan penjelasanku. Suhe, berani sekali kamu? Bukan begitu. Zexiu, aku terlalu mencintaimu, aku cemburu pada Song Fanqing. Maafkan aku kali ini ya. Aku tidak peduli dengan keluarga Shen. Tapi kamu berani menyentuh cucuku. Bersiaplah untuk masuk penjara seumur hidup. Bawa ke kantor polisi. Zexiu, Shen Zexiu, kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Song Fanqing, semuanya gara-gara kamu, dasar wanita jalang, kamu merebut segalanya dariku. Mati sia-sia. Kamu akan mati sia-sia. Fanqing, maaf tadi. Fanqing, lihat, kamu basah kuyup, ayo cepat ganti pakaian. Nyonya Huo, aku tidak apa-apa. Ibu Wali, cepat lap. Dia bukan anakmu. Terima kasih, Mumu. Nyonya Huo, Mumu juga jatuh ke air. Kena angin bisa masuk angin, ayo cepat pulang. Jadi kamu tidak pernah bersama Huo Yuan, dan tidak punya anak? Kalau begitu, bisakah kita? Tidak bisa, Shen Zexiu kita. Sudah berakhir sejak lama. Direktur Shen. Memaksa terus-menerus itu tidak elok, ayo pergi. Itu karena Suhe dulu pernah menyelamatkan nyawa Yang Yang. Jangan lihat, dulu tidak semangat, sekarang baru tahu khawatir, aku bawa Mumu pergi dulu. Jangan sampai kehilangan Dewi aku, ya. Waktu Yang Yang baru lahir. Hampir dicuri oleh penculik anak. Suhelah yang menyelamatkannya dengan sekuat tenaga. Saat itu kamu sedang dalam perawatan karena pendarahan pasca melahirkan, khawatir kamu khawatir? Jadi aku tidak pernah memberitahumu. Dia kehilangan kemampuan untuk hamil karena itu. Meskipun berobat ke luar negeri selama bertahun-tahun, tidak juga pulih. Jadi dia menganggap Yang Yang sebagai anaknya sendiri. Ya, cerita yang mengharukan. Lalu,
Kamu yakin dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk hamil? Aku tidak tahu. Tidak, kamu sudah punya jawabannya sejak awal. Jika dia rela menjadi ibu tiri Shen Xiang, masa dia tega menyakitinya? Fan Qing, Meskipun Suhe bersalah, kamu juga tidak bersalah. Shen Zexiu, kamu membuatku semakin yakin bahwa hidupku ke depanku tidak ingin ada lagi urusan denganmu. Shen Zexiu, aku menikah denganmu selama 5 tahun, kamu masih tidak memahamiku. Aku seorang ibu, bukan Bunda Maria. Fang Xing, Huo Yuan, Shen Zexiu. Jika kamu benar-benar mencintainya, jangan membuatnya bingung lagi. Apa cintamu berarti membiarkannya basah kuyup mendengar semua pengakuan cinta palsumu ini? Huo Yuan. Memanfaatkan situasi, apa itu laki-laki? Kamu menjauh darinya? Tidak mungkin. Kalau mampu, jangan biarkan orang lain memanfaatkan situasi. Keluarga Huo ini pasti mau bermusuhan dengan keluarga Shen? Keluarga Shen? Aku menyukainya sudah 10 tahun. Kalau bukan karena dia memilih menikahimu, apa kira kalian keluarga Shen masih bisa hidup tenang sampai sekarang? Huo Yuan. Maaf. Tadi kamu kaget, ya? Kamu tadi bilang, sudah suka 10 tahun, maksudnya apa? Ini kartu mahasiswaku. Song Fanxing, jurusan bahasa asing. Kalau mau belajar, kapan saja datang padaku. Song Fanxing. Ada apa? Tidak apa-apa. Hanya saja, aku dulu juga pernah melakukan hal seperti itu. Tidak menyangka. Di dunia ini ternyata ada orang yang sebodoh aku. Jadi kamu sudah kenal aku sejak dulu? Ya. Aku terhadapmu Sudah lama merencanakannya. Song Fanxing. Aku menyukaimu. Sudah lama. Ayah, apakah hari ini Yang membuat masalah besar? Jadi itulah kenapa Mama mengabaikan Yang. Bukan salah Yang. Ini karena ayah yang melakukan banyak kesalahan. Bukankah ayah adalah orang dewasa? Orang dewasa juga bisa salah. Bodoh Shen Zexiu, bodoh besar. Bodoh, anak nakal tidak patuh. Anak nakal tidak patuh. Mak Zhang, Ini semua dulu Nyonya. Mainan suara yang dibelikan untuk direktur. Beberapa waktu lalu, direktur menekannya setiap hari. Rindu Mama, sudah rusak karena ditekan. Saya ambil 2 saja sembarangan. Saya segera ganti. tunggu sebentar. Apakah Nyonya dulu suka bermain ini? Bukan suka juga sih. Hanya saja, setiap kali Nyonya sedih, dia datang bicara dengan direktur. Kalau tidak, di rumah ini siapa lagi yang bisa dia ajak bicara? Sedih. Zexiu, akhir-akhir ini perutmu tidak enak. Aku sudah memasakkan untukmu. Taruh saja di sana, aku capek. Bodoh Shen Zexiu, bodoh besar. Sarapan. Mama, hari ini aku tidak mau makan. Anak nakal tidak patuh.
Ayah, apakah kita terlalu jahat pada mama? Selama bertahun-tahun, kita bahkan tidak lebih perhatian dari direktur. Kalau begitu kita tebus mama, ajak mama kembali, oke? Kembalikan. Iya, mama dulu mengajariku kalau salah harus diperbaiki. Tuan, sebentar lagi ulang tahun Nyonya. Lebih baik manfaatkan kesempatan ini untuk menebus kesalahan. Lihat aku kenapa? Kalian mau pergi ya pergi saja. Wo Yuan, kalian mau apa? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Mama pasti senang melihat ini. Ya, nanti kamu ketemu mama harus patuh. Selamat ulang tahun, Tante Fansing. Shen Zexiu. Kenapa kamu di sini? Aku yang seharusnya bertanya padamu. Kenapa kamu lagi bersama mereka? Di mana aku dan dengan siapa? Sepertinya itu urusanku sendiri, bukan urusanmu. Padahal aku sudah sengaja pergi membelikan kue untukmu bersama yang ingin memberikan kompensasi padamu. Song Fanqing, kamu benar-benar memberi kami kejutan besar. Kamu tertawa apa? Aku hanya teringat acara orang tua dan anak hari itu, aku juga membawa kue seperti itu. Perasaan yang terlambat ini, barang murahan ini, bawalah kembali untuk Suhemu. Fanqing kami tidak membutuhkannya. Fanqing, aku tahu sebelumnya kamu banyak menderita aku dan yang kedepannya akan. Tidak ada masa depan lagi. Shen Zexiu, kita tidak akan punya masa depan lagi. Aku sudah tidak punya perasaan apapun padamu. Apa harus aku memulai hubungan baru kamu percaya? Masih belum bisa melepaskan. Surat penugasan sudah turun, kakak senior. Kapan kamu siap menjabat? Huo Yuan. Kamu adalah orang yang memenangkan pertempuran untuk Huasheng. Bagaimana aku bisa menghalangi kamu untuk mewujudkan mimpimu? Song Fanqing, tenang saja, lakukan apa yang kamu ingin lakukan. Direktur Shen Aliansi telah mengeluarkan pemberitahuan resmi Nyonya akan keluar negeri untuk menetap. Segera pesankan tiket pesawat untukku dan Yang. Finally, I will also play a leading. Fanqing, apa aku benar-benar akan kehilanganmu? Penerjemah kali ini memang punya kemampuan. Tentu saja ku dengar dia sudah mendapatkan Beiji Guang saat kuliah penghargaan penerjemahan tertinggi. Hanya saja, beberapa tahun lalu, dia menjadi ibu rumah tangga, sekarang sudah bercerai dan fokus pada karier. Apa? Siapa yang tidak tahu diri, berani-beraninya membuat Dewi menjadi ibu rumah tangga. Entah apa aku punya kesempatan untuk mendekatinya. Ayah, bisakah kita mendapatkan ibu kembali? Selamat bergabung, kakak senior. Fanqing, Kalian datang ke sini? Mama Yang, aku merindukanmu. Fanqing. Aku sudah banyak berpikir akhir-akhir ini. Mungkin karena selama 5 tahun bersama setiap hari, aku perlahan mengabaikan kebaikanmu. Tidak cukup menghargaimu, tidak peduli perasaanmu. Sampai akhirnya begini. Jadi? Bagaimanapun juga. Aku ingin kamu bahagia. Kenapa kamu juga keluar negeri? Fanqing. Kamu tahu kenapa bintang di langit selalu berkelap-kelip? Bintang tidak perlu bergerak. Orang yang mencintainya akan melewati semua kegelapan untuk mendatanginya. Huo Yuan.
Kami semua ikut mama ke luar negeri. Kenapa tidak tinggal bersama mama? Karena, ayah, juga, baru benar-benar sadar, sebelum mama menjadi istri ayah, dan mama Yang, dia adalah dirinya sendiri. Tapi, Karena mama tidak mencintai ayah. Maka ayah harus memberinya kebebasan. Aku, Song Fan Sing. Suatu hari pasti akan berdiri di panggung liga. Dan bersama Shen Zesiu, menjadi jodoh. Sampai tua. Jadi, dia sudah suka aku sejak dulu. Yang dia suka adalah aku. ayah, Ada orang bilang, di waktu muda, jangan bertemu orang yang terlalu memukau. Nanti akan menyesal seumur hidup. Dan aku kebetulan, bertemu orang yang paling memukau itu. Aku sudah pernah melewatkan sekali. Tidak ingin melewatkan kedua kalinya. Song Fan Sing, nikahlah denganku. Huo Yuan, aku. Nikah. Nikah. Fan Sing, tunggu. mama jangan nikah.